Shalom, selamat datang di program Renungan Harian Kristen. Saya berdoa bagi Anda yang mendengarkan program ini selalu diberkati Tuhan di dalam setiap pekerjaan, usaha, dan studi, dan apapun yang menjadi cita-cita dan keinginan kalian, Tuhan Yesus buat berhasil. Puji nama Tuhan, selamat mendengarkan kabar baik hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh apa yang Adam lakukan, semua manusia hidup dalam dosa, terlepas dari segala yang baik, menentukan sendiri nasibnya. Masalahnya manusia gak maha tahu dan gak maha baik. Akibatnya ada penderitaan, ada kegagalan. Dunia semakin gelap, semakin tidak baik. Manusia jauh dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan untuk Yesus Kristus, Tuhan kita yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia menebus kita dari kutuk di Taman Eden ketika dia menyerahkan kehendaknya untuk tunduk pada kehendak Bapa. Mungkin saudara jadi bertanya, kehendak Bapa itu apa jadinya? Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Katakan bersama saya, hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya. Inilah kehendak Bapa kita yang di surga. Dia mau setiap orang percaya, melihat anak, percaya, sehingga memperoleh hidup yang kekal. Kembali kepada blueprintnya Tuhan. Kembali kepada original desain manusia yang hidupnya harusnya kekal bersama Tuhan. Tidak terpisah dari Tuhan. Inilah kehendak Bapa. Bapa mau mengembalikan manusia dan dunia ini ke dalam keadaan sebelum jatuh. Bahkan lebih baik. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena seringkali jika kita tidak tahu bahwa yang kita miliki itu berharga, dan sesuatu itu tidak hilang terlebih dahulu, kita nggak tahu kalau ternyata kita kehilangan itu. Kalau saudara pernah punya sesuatu dan saudara perlakukan dengan biasa saja, lalu rusak, lalu teman saudara bilang, kamu tahu nggak? Benda itu harganya 1 miliar. Jika saudara diberi kesempatan untuk merawat benda itu dari awal lagi, apakah saudara akan menghargainya lebih? Apakah saudara akan merawatnya dengan hati-hati? Demikian juga ketika manusia jatuh, lalu Tuhan menebus manusia. Manusia jadi merasakan kasih karunia Tuhan. Kesempatan kedua kalau dunia bilang, second chance. Kesempatan kedua yang diberikan kepada manusia ketika manusia sudah jatuh, lalu diberikan jalan keluar, lalu manusia terima pengampunan dosa dan dibenarkan Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan. Dan sejak kita menerima kasih karunia itu, kita mengalami kasih karunia itu, kasih kita kepada Tuhan bukan karena disuruh. Di bawah hukum Taurat, kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi kita. Tetapi di bawah kasih karunia Tuhan, kita mau mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita telah mendengarkan kabar baik hari ini dalam program Renungan Harian Kristen. Doa saya, Anda selalu diberkati, selalu sukses, dan selalu menjadi berkat buat banyak orang. Sampai bertemu kembali di program Renungan Harian Kristen yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.